Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Miss. Hari ini kita lanjutkan kembali materi kita mengenai surat. Pasti kalian tidak asing dengan surat, bukan? Kalian pasti pernah menulis atau membaca surat. Jadi, apa itu surat? Surat adalah sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi atau pernyataan tertulis dari satu pihak ke pihak lainnya. Berarti surat itu adalah bentuk informasi secara tertulis. Lalu dalam materi kita hari ini pembagiannya itu ada dua, mengenai surat pribadi dan surat dinas. Oke, saya ulangin lagi. Untuk materi kita hari ini kita akan membahas mengenai surat pribadi dan juga surat dinas. Jadi satu persatu akan Miss jabarkan. Yang pertama kita akan membahas mengenai surat pribadi. Apa itu surat pribadi? Surat pribadi adalah bentuk komunikasi tertulis yang dilakukan seseorang kepada orang lain yang membahas keperluan atau hal-hal pribadi. Itu adalah pengertian dari surat pribadi. Lalu apa saja ciri-cirinya, Miss? Ciri-ciri yang pertama, isi surat pribadi berkaitan dengan masalah pribadi. Oke, yang pertama itu membahas tentang masalah pribadi. Yang kedua, menggunakan bahasa santai tetapi sopan. Dalam surat pribadi, kalian bisa menggunakan bahasa yang sopan, bahasa yang santai juga. Santainya di sini yaitu menggunakan bahasa sehari-hari atau bahasa yang tidak baku. Tetapi kalian juga harus ingat, walaupun dengan menggunakan bahasa sehari-hari, tetapi harus tetap sopan. Yang ketiga, ragam bahasa tergantung penerima surat. Kepada siapa kalian ingin mengirimkan surat? Misalkan kepada ibu kalian, pasti berbeda penggunaan bahasanya kepada teman-teman kalian. Walaupun dalam surat pribadi itu menggunakan bahasa yang tidak baku atau bahasa sehari-hari. Tetapi juga kalian lihat kepada siapa yang ingin kalian kirimkan atau kalian tuliskan surat itu. Harus lihat penggunaan bahasanya. Yang keempat, tidak menggunakan kop surat. Dalam surat pribadi tidak menggunakan kop surat. Apa itu kop surat? Kop surat itu adalah atau disebut juga dengan kepala surat, yaitu ada identitasnya, identitas lembaga. Berarti dalam surat pribadi dia tidak ada identitas lembaganya karena dia bersifat pribadi. Bisa dimengerti? Oke, kita lanjut untuk ke unsur-unsur surat pribadi. Unsur-unsur surat pribadi terbagi atas 8. Yang pertama ada tempat dan tanggal surat. Yang kedua ada alamat surat. 3. Salam pembuka. 4. Pembuka. 5. Isi. 6. Penutup. 7. Salam penutup. Dan terakhir nama dan tanda tangan. Tadi kita sudah masuk ke unsur surat pribadi. Sekarang Miss akan berikan contoh surat pribadi agar kalian lebih paham. Jadi diperhatikan ya. Medan 10 Januari 2021, sahabatku Naya di Surabaya. Salam rindu. Hai Naya, apa kabar? Semoga kamu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Naya, bagaimana kondisi saat ini di daerahmu? Apa masih banyak yang terkena COVID-19? Di daerahku masih menghantui, bahkan karena pandemi itu belum masuk sekolah. Aku mulai bosan belajar di rumah. Oh ya, bagaimana dengan sekolahmu? Apakah masih belum masuk juga? Jika belum, beritahu aku trik mengatasi kejenuhan ala kamu dong. Sekian dulu ya, semoga kamu dapat membalas surat ini. Aku menanti jawabanmu tentang trik mengatasi kejenuhan. Sahabat terbaikmu, Cantika Aprilia. Ini adalah contoh dari surat pribadi. Supaya lebih jelas lagi, Miss akan kasih contohnya bagaimana melihat struktur dari unsur-unsurnya. Yang pertama itu ada di sini, Medan 10 Januari 2021. Ini termasuk ke dalam tempat dan tanggal surat. Berarti inilah dia tempat dan tanggal penulisan suratnya. Baru sahabatku Naya di Surabaya. Ini termasuk ke dalam
alamat surat. Kepada siapa alamat itu dituju? Lalu salam rindu. Salam rindu ini adalah salam pembuka. Kalau dalam surat pribadi, salam pembukanya tidak hanya salam rindu, bisa saja salam kangen, salam hangat, dan sebagainya ya. Lalu, hai Naya, apa kabar? Sampai semoga kamu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Itu termasuk ke dalam pembuka. Itu dalam pembuka. Lanjut, Naya, bagaimana kondisi sampai sini? Sampai dong. Itu termasuk ke dalam isi suratnya. Oke, dari Naya sampai kejenuhan ala kamu dong, itu termasuk ke dalam isi suratnya. Lanjut. Oke, ini termasuk penutup. Ini adalah penutupnya. Lanjut di sini, sahabat terbaikmu, ini adalah salam penutup. Baru terakhir, Cantika Aprilia, ini adalah nama, bisa juga dan tanda tangan, dibuat tanda tangannya. Ini dia contoh dari surat pribadi. Sudah paham kan mengenai surat pribadi? Sekarang kita lanjut ke surat dinas. Yang kedua, surat dinas atau juga sering disebut dengan surat resmi adalah surat resmi yang ditulis dalam situasi formal yang berhubungan dengan instansi, lembaga, organisasi, ataupun jawatan. Berarti kalau dia surat dinas itu dia bersifat surat yang bersifat resmi. Lalu apa saja ciri-cirinya? Yang pertama, isi surat berkaitan dengan instansi atau lembaga. Berarti dalam surat resmi itu harus ada kaitannya dengan instansi atau lembaga. Yang kedua, menggunakan bahasa baku, berbeda dengan surat pribadi tadi yang menggunakan bahasa yang tidak formal atau tidak baku. Kalau dia surat dinas harus menggunakan bahasa yang baku atau bahasa yang resmi, dan juga dia harus efektif, jelas, dan padat. Itu untuk di surat dinas. Yang ketiga, menggunakan kop surat. Kalau dalam surat dinas itu wajib menggunakan kop surat ya, atau kepala surat. Lanjut ke unsur-unsur surat dinas. Yang pertama, kepala atau kop surat. Itu adalah identitas lembaga atau instansi. Yang kedua, tempat dan tanggal surat, yaitu tempat dan tanggal penulisan suratnya. Yang ketiga, nomor, lampiran, perihal atau hal. Kalau nomor, urutan keluarnya surat. Yang lampiran itu penyerta dibuat atau tidak lampirannya. Yang perihal atau hal itu isi pokok dari surat, tapi yang singkatnya atau disebut juga ide pokoknya. Nih, baru yang keempat, alamat surat, yaitu kepada siapa surat itu dituju. Kelima, salam pembuka, yaitu bagian yang berupa kata pembukanya. Pembuka surat yaitu bagian pengantar untuk menyampaikan maksud surat. Isi surat, tujuh, isi surat yaitu bagian yang memuat segala sesuatu yang ingin disampaikan dalam surat tersebut. Baru ke-8, penutup surat, yaitu bagian harapan atau ucapan terima kasih. Yang ke-9, salam penutup, yaitu berisi ungkapan rasa. Yang ke-10, nama dan tanda tangan. Kalau nama di sini nama lengkap, dan juga jika ada gelar dituliskan gelarnya, jika tidak nama lengkapnya saja beserta tanda tangannya. Oke, sekarang kita akan lanjut ke contoh. Baiklah, ini dia contoh dari surat dinas, bisa diperhatikan juga karena di sini tidak muat, jadi Miss letakkan Miss tulis di sebelahnya. Perhatikan, pemerintah provinsi daerah khusus ibu kota Jakarta, Dinas Pendidikan, Sekolah Menengah Pertama atau SMP Negeri 15. Ini termasuk ke dalam kepala atau kop surat, ya. Itu termasuk ke dalam kepala atau kop surat karena berada di bagian atas.
Biasanya juga ada logonya di sini, ya, karena dia bersifat resmi, adanya instansi. Ini dia masuk ke dalam, atau juga disebut dengan ini kepala atau kop surat. Baru yang kedua ini Jakarta 31 Agustus 2009 ini adalah tempat dan tanggal surat. Tempat dan tanggal suratnya. Baru di sini mengikuti dari unsur-unsurnya, nomor lampiran hal ini dia termasuk ke dalam nomor lampiran dan perihal atau hal bisa ya, perihal. Di sini nomor ada dibuat titik karena disingkat. Kalau dia disingkat, kalau mau disingkat harus ada pakai titiknya. Begitu juga dengan lampiran. Boleh kalian buat lampiran saja, atau mau disingkat pakai titiknya karena disingkat. Baru hal. Tadi sudah Miss jelaskan kalau dia nomor ini urutan berapa urutan keluarnya surat. Lanjut kepada ini kepada Bapak Ibu, ini termasuk ke dalam alamat surat, ya, alamat suratnya kepada siapa dituju. Assalamualaikum ini adalah salam pembukanya. Lalu di sini dengan ini kepala SMP sampai pada nih ya, sampai pada karena nggak muat, aduh, kecoret. Ini termasuk ke dalam pembukanya. Pembukanya sampai pada ini, dari dengan ini sampai pada pembuka suratnya. Tadi kalau assalamualaikum salam pembukanya, ini pembuka suratnya. Baru hari sama tempat ini termasuk ke dalam isi suratnya. Isi suratnya. Lalu melihat pentingnya acara ini sampai terima kasih. Mana bisa buat ya, sini aja. Ini termasuk ke dalam penutup suratnya. Dalam penutup suratnya, dari melihat pentingnya acara ini sampai ucapkan terima kasih, ini penutup. Lalu wassalamualaikum ini adalah salam penutup. Lalu kepala SMP Negeri 15 Dr. Randa Hajah Nurani SPD. Ini karena sudah ada nama dan tanda tangan, ada gelarnya juga, berarti di sini termasuk ke dalam nama lengkap dan tanda tangan. Itulah dia contoh dari surat dia. Demikianlah materi kita pada hari ini. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.